Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Caroline Guritno dengan NPM 2304 mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Ekonomi Politik. Di yang pertama, terdapat soal mengenai hubungan antara ekonomi dan politik menurut pemikiran Aristoteles. Jadi, menurut Aristoteles, politik dan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Ia memandang bahwa politik dan ekonomi tersebut merupakan bentuk atau upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu komunitas. Menurut Aristoteles, ekonomi ini digambarkan seperti pengelolaan kegiatan rumah tangga yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Fokusnya bukan untuk mencari keuntungannya sebesar-besarnya, melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan berlanjut. Menurut Aristoteles juga, sifat ekonomi itu atau oikonomia ini etis dan terbatas. Jadi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baik, bukan untuk akumulasi kekayaan yang tanpa batas. Di sisi lain, politik atau polis adalah wadah yang secara lebih luas, yaitu kehidupan bersama di dalam negara dan kota. Politik bertujuan untuk mewujudkan keteraturan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi warga negara. Dalam karyanya Politics, Aristoteles menegaskan bahwa manusia adalah zoon Platon atau makhluk sosial atau politik yang hanya dapat mencapai kesempurnaan hidup dalam lingkup politik saja. Hubungan ini melibatkan bahwa kegiatan ekonomi itu di bawah posisi ekonomi itu berada di bawah posisi politik. Artinya, ekonomi seharusnya diarahkan dan diatur oleh tujuan-tujuan politik yang lebih tinggi, yaitu keragaman, yaitu kebersamaan yang baik atau good common. Politik itu berfungsi untuk mengarahkan dan mengatur aktivitas ekonomi supaya tidak menyimpang dari nilai-nilai moral dan keadilan. Karena kalau menyimpang nanti bisa menyebabkan nilai ketidakadilan dan kesejahteraan masyarakat pasti tentunya menurun. Aristoteles mengkritik sebuah praktik ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan saja, seperti pada riba atau perdagangan yang berlebihan. Menurut Aristoteles, maksudnya ekonomi tidak dapat dilepaskan begitu saja dari nilai politik atau etika, karena jika dilepaskan itu pasti akan menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan masyarakat. Jadi politik itu menentukan arah ekonomi, sementara ekonomi mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu mengenai perbedaan ekonomi merkantilisme dan liberalisme klasik. Jadi kata merkantilisme itu kata serapan dari bahasa Inggris yang artinya merchant, itu artinya pedagang. Jadi
Jadi ekonomi merkantilisme ini adalah sebuah sistem atau kebijakan untuk meningkatkan kekayaan suatu negara yang perekonomiannya diatur oleh pemerintah. Merkantilisme ini dianut oleh negara-negara Eropa seperti Italia, Spanyol, Jerman, Prancis, Belanda, pokoknya negara-negara Eropa. Ini terjadi pada abad 16 hingga abad ke-18. Ekonomi merkantilisme ini berjalan dengan skema negara induk atau mother country yang melakukan perdagangannya itu pokoknya yang menguasai perdagangan di koloni atau wilayah yang didudukinya. Terus koloni atau wilayah yang didudukinya itu tidak boleh melakukan kerjasama baik itu dagang ataupun pertukaran apapun dengan koloni lain atau kerajaan lain. Jadi istilah lainnya negara induk atau mother country bangsa Eropa ini melakukan monopoli perdagangan di koloni atau wilayah tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kekayaan bangsa tersebut, karena dengan begitu mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau, seperti berperang, mempertahankan kekuasaan daerah di koloni tersebut, riset untuk iptek, memajukan kebudayaan, bahkan membuat koloni lain. Merkantilisme ini juga memiliki dampak pada negara tersebut seperti memantik revolusi Amerika, mengaktifkan perdagangan internasional, hadirnya bank dan perusahaan asuransi, serta yang lain-lain atau sebagainya. Tapi sistem merkantilisme ini kalau diterapkan di masa modern seperti sekarang ini sebenarnya tidak mungkin, karena kan sistem merkantilisme ini seperti sebuah penjajahan atau kolonisasi dan itu kan sudah dilarang. Tapi seperti bisa kita lihat di sekitar kita itu masih terjadi tipis-tipis, seperti monopoli pasar, kemudian meningkatkan ekspor, terus meminimalkan impor, dan hadirnya peran pemerintah dalam perekonomian suatu negara. Sedangkan liberalisme klasik atau yang dikenal dengan liberalisme tua ini fokusnya itu pada kebebasan individu, terus pemaksaannya itu diminimalkan, bahkan tidak ada hak kepemilikan dan berdagang itu bebas. Paham ini menekankan bahwa mekanisme pasar, permintaan dan penawaran ini lebih efektif daripada intervensi negara. Jadi liberalisme klasik ini ada suatu sistem yang menuntut peran negara seminimal mungkin dalam urusan bisnis. Karakteristik liberalisme klasik itu yang pertama itu ada pasar bebas. Pasar bebas itu maksudnya produksi, harga, dan distribusi itu berdasarkan mekanisme pasar, bukan pemerintah. Jadi pemerintah itu perannya hanya untuk menjaga keamanan dan menjaga hak kepemilikan, hanya untuk menjaga keberlangsungan saja, tidak ikut campur dalam mekanisme pasar tersebut. Terus kebebasan berindividu dan sebagainya, pokoknya bebas dan terbuka. Liberalisme klasik ini terjadi setelah sistem merkantilisme, jadi hadirnya pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Liberalisme klasik ini, tokoh yang terkenal di sistem itu adalah Adam Smith dan John Locke. Liberalisme klasik ini memiliki dampak positif seperti meningkatkan inovasi perekonomian suatu negara tersebut, efisiensi produksi, dan dapat mengurangi kesenjangan terjadinya ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan persaingan yang tidak sehat. Kemudian soal yang ketiga itu mengenai invisible hand menurut Adam Smith. Jadi pada tahun 1776 Adam Smith, seorang ekonom klasik ini
mengeluarkan buku yang berjudul The Wealth of Nations, yang dimana dalam buku tersebut ada prinsip kebebasan pasar. Adam Smith mengemukakan, mengimplementasikan prinsip tersebut dapat mendorong terjadinya alokasi sumber daya secara efektif dan efisien. Permintaan dan penawaran atau invisible hand yang akan menstimulus pasar untuk menuju kesetimbangan. Prinsip ini menolak adanya ikut campur pemerintah, karena kalau pemerintah ikut campur dapat mengganggu mekanisme pasar tersebut. Prinsip ini dinamakan laissez-faire atau let it be. Dalam pandangan Adam Smith, setiap orang cenderung ingin meningkatkan kesejahteraannya masing-masing. Misalnya, dalam suatu contoh, penjual ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Produsen ingin barang-barang itu terjual atau laris, dan konsumen ingin mendapatkan harga yang terbaik. Ketika mereka dipertemukan dalam suatu titik itu pasar, mereka akan saling menyesuaikan untuk menentukan mekanisme harga tanpa harus diatur oleh pemerintah, karena pasar akan mengatur dirinya sendiri. Dan disinilah invisible hand itu terjadi untuk meningkatkan efisiensi distribusi pendapatan dan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Konsep ini mendorong terjadinya kebijakan publik modern seperti deregulasi, privatisasi, dan kebijakan perdagangan bebas. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini masih mengalami penyesuaian. Pengalaman menunjukkan mekanisme pasar tidak selalu mengalami keberhasilan, tapi bisa juga kegagalan, seperti terjadinya monopoli, ketimpangan distribusi pendapatan, hingga kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan publik modern tidak melepas pasar sepenuhnya, melainkan mengombinasikan mekanisme pasar dengan kebijakan pemerintah. Jadi, invisible hand itu mendasari kepercayaan penuh pada efisien sektor publik sektor swasta. Namun, perekonomian modern mengakui perlunya ada keterlibatan pemerintah saat mekanisme pasar mengalami kegagalan seperti monopoli atau krisis. Berikutnya untuk jawaban nomor 4 mengenai ekonomi klasik menurut Marx. Jadi, ekonomi klasik itu adalah pemikiran ekonomi yang berkembang di akhir abad 18 dan di awal abad yang ke-19. Tokoh yang terlibat dalam ekonomi klasik itu seperti Adam Smith, kemudian David Ricardo, dan John Stuart Mill. Teori ekonomi klasik itu berfokus pada ide-ide seperti kebebasan individu, peran perdagangan, dan pentingnya produksi untuk menentukan nilai. Dalam ekonomi klasik, kapitalisme itu sering dianggap sebagai sistem yang memiliki tingkat efisien dan mampu meningkatkan nilai kemakmuran dalam menentukan mekanisme harga pasar. Namun, Marx melihat di sisi lain yang lebih gelap, terutama dalam proses akumulasi kapital. Menurut Marx, kapitalis itu lebih cenderung hanya berpusat pada segelintir pihak seperti kelas pemilik modal atau bourgeois. Sementara mayoritas masyarakat hanya memiliki nilai tenaga kerja
kerja sebagai nilai jual mereka. Marx menjelaskan bahwa sebenarnya borjuis ini menghasilkan keuntungan itu sebenarnya berasal dari nilai lebih atau surplus value. Buruh menghasilkan nilai lebih besar daripada upah yang seharusnya mereka terima, dan selisih inilah yang menjadi keuntungan bagi borjuis, dan proses ini terjadi terus menerus sehingga menghasilkan fenomena ekonomi yang buruk dan bahkan menciptakan struktur sosial yang timpang. Borjuis memiliki kontrol penuh atas alat produksi seperti pabrik, mesin, dan tanah. Sehingga kelas pemilik modal atau borjuis ini memiliki potensi kekuasaan yang lebih untuk menentukan arah politik dan ekonomi. Sementara masyarakat atau buruh semakin bergantung pada borjuis, bahkan risiko tidak memiliki kekuasaan tidak dapat mengakses sumber daya tersebut. Dampak dari adanya kasus tersebut itu menurut Marx dapat menciptakan ketimpangan sosial yang sistemik. Kekayaan hanya terpusat pada kelompok kecil saja, sementara masyarakat hidup dalam kondisi yang tidak sejahtera. Sehingga kasus ini, dari ketimpangan ini, bisa mendorong perubahan besar untuk terjadi menurut analisis Marx. Sehingga dengan adanya perubahan yang terjadi ini bisa meningkatkan potensi untuk hadirnya revolusi yang baru untuk menciptakan sistem yang adil. Jadi berikut ini untuk jawaban terakhir di nomor 5, itu tentang ekonomi liberal dan ekonomi sosialis. Jadi sistem ekonomi liberal itu memperbolehkan masyarakat atau individu untuk melakukan aktivitas ekonomi demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sistem ini dilandaskan atas dasar mekanisme pasar dan menjunjung tinggi hak milik pribadi. Juga sering dikaitkan dengan kapitalis. Meskipun demikian, negara tetap ikut campur tangan untuk melakukan intervensi demi mencegah terjadinya penyimpangan seperti monopoli dan untuk menjaga stabilitas. Sedangkan ekonomi sosialis itu menekankan bahwa produksi dan distribusi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Sistem ini memiliki prinsip yang mengutamakan pemilikan bersama, perencanaan terpusat, dan pemerataan kesejahteraan. Kalau menurut saya, untuk pendekatan yang relevan di masa saat ini adalah dengan menggabungkan keduanya, karena masyarakat atau individu bisa melakukan urusan bisnis atau melakukan aktivitas ekonomi sebebas-bebasnya sehingga memperoleh keuntungan yang sesuai target mereka dan tidak lepas dari kerjasama dengan pihak pemerintah untuk menjaga keamanan dan menjaga hak kepemilikan. Sehingga dengan begitu perekonomian bisa meningkat dan kesejahteraan masyarakat tentunya dapat terjaga dan stabil. Terima kasih. I just had to let you know you're